berjanji melewati padang gurun yang kering dan tandus pun, Dia sanggup menyertai, bahkan membuka jalan bagi setiap kita. Hari ini ketika kita harus melewati padang gurun yang kering dan tandus, ketika Tuhan izinkan kita melalui krisis yang terjadi, jangan takut, percayalah Tuhan sanggup memelihara kita melalui banyak jalan. Tuhan tak pernah kehabisan cara untuk memelihara serta mencukupkan, bahkan memberi kelimpahan bagi setiap kita. Hari ini percayalah, Tuhan yang berjanji, lihat, aku Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Aku Tuhan hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tidak ada sesuatu pun yang sukar bagi Tuhan. Walaupun di padang gurun yang tandus dan kering, Dia tetap bisa membuat jalan, bahkan sungai-sungai yang berlimpah airnya. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan pemelihara kita, mari coba ketiklah katakan, aku tidak takut menghadapi apapun juga. Ayo coba ketik, aku tidak takut menghadapi apapun juga. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam mujizat, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Hari ini kita kembali bertemu dalam program Mesbah Mujizat dari program YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan jika Anda diberkati, jangan lupa untuk subscribe dan juga like, serta komen yang baik dan share bagikan kepada teman-teman saudara. Dan mari kita akan percaya dan terus percaya melewati keadaan krisis apapun, Tuhan sanggup membuka jalan, memberikan pemeliharaan kecukupannya, bahkan kelimpahannya. Percayalah, ada kuasa Tuhan, Dia Tuhan yang sanggup dan spesialisasi membuka jalan bagi kita. Dia Tuhan sumber segala mujizat. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita dengan iman bersama dengan BMC Worship. Shalom sahabat Mesbah Mujizat, kita percaya Tuhan Yesus kita sanggup melakukan mujizat-mujizat di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bawa pujianmu, bawa korban syukurmu. Kita percaya hari ini terjadi mujizat dalam hidup setiap kita. Mari kita bawa pujian kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari katakan, yang membelah. Engkau sanggup Tuhan membuka jalan-jalan kami Tuhan. Engkau sanggup meneduhkan segala masalah yang ada di dalam hidup setiap kami. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Amin. Hidupku yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Mari sekali lagi katakan, Engkau membuka jalan-jalan kami Tuhan. Kami tetap percaya akan janji-Mu Tuhan. Amin.
mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Mari kita angkat tangan kita angkat suara kita, katakan haleluya. Yang membelah laut, Kami perkatakan Tuhan terbuka dalam hidup setiap kami. Tidak ada pintu-pintu lagi yang tertutup dalam hidup setiap kami, Tuhan. Efata di dalam nama Tuhan Yesus. yang pegang hidupku, Yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah laut. yang terluka. Terima kasih Tuhan, semua badai yang ada di dalam hidup setiap kami. Kami berkatakan tenang, tenang. Karena Engkau Tuhan ada di dalam kami. Hidupku yang buka Jalan bagiku, Kau membuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat, Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Boleh kita sembah Dia. Kau sanggup, Kau sanggup memulihkan keadaan kami. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau dahsyat, Engkau besar Tuhan. kami pegang mujizat, kami percaya, kami percaya kuasa-Mu, Yesus. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Amin. Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku-suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan terlebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu ada mujizat. Amin. Engkau Allah sumber mujizat kami, Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat dalam hidup kami. Pintu-pintu terbuka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada mujizat. Aku percaya Tuhanku Kau Allah yang maha besar, yang dahsyat dalam hidup kami. perbuatan ajaib telah dikerjakan. Kami tinggikan nama-Mu. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya ada mujizat di dalam nama-Mu Yesus. Aku percaya mujizat
terjadi dalam setiap hidup kami. Aku percaya Tuhanku Kau kami yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Perbuatan-perbuatan sungguh kami rasakan dalam hidup kami. Aku percaya ada mujizat. Lebih lagi katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Mujizat-Mu Tuhan Aku dialami oleh percaya umat-umat-Mu yang berseru kepada-Mu Tuhan. perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi dulu, sekarang, Ada sampai selamanya. mujizat. Haleluya. Mari lebih lagi nyanyikan pujian ini. Aku percaya Kami ada percaya mujizat. mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Allah yang ajaib, yang luar biasa Tuhan, bekerja dalam setiap pribadi kami. Dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, Aku percaya ada mujizat. sekali lagi katakan, Aku percaya ada mujizat. sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Kami percaya mujizat terjadi bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami sudah terima mujizat Tuhan daripadamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Aku percaya pasti ada mujizat. Ayo coba saudara yang percaya, coba ketikkan, katakan, hidupku penuh dengan mujizat. Sekali lagi coba ketik, hidupku penuh dengan mujizat. Kembali saya menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat, baik yang sudah hadir secara live maupun menyaksikan siaran ulangnya. Percayalah bahwa Tuhan kita selalu setia menggenapi janjinya bagi saudara dan saya. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan dengan sebuah judul, Pasti Ada Jalan Bagimu. Pasti ada jalan bagimu. Saudara sekalian, semua kita membutuhkan jalan. Untuk mencapai sebuah tujuan, maka kita harus punya dan bisa menemukan jalan. Dan seringkali ketika kita melewati masa-masa sulit, ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita tidak melihat jalan itu. Kita seringkali melewati keadaan jalan buntu. Bahkan kita kepentok dengan semua tembok yang tebal. Bahkan mungkin juga, saudaraku, itu gambaran kesulitan, tantangan yang membuat kita bisa frustrasi. Bahkan juga kita putus asa. Hari ini, dengar sebuah kabar sukacita. Pasti ada jalan bagimu. Haleluya. Ayo coba yang percaya, coba ketiklah. Katakan pasti ada jalan bagimu. Pastor Lukas belum tahu bagaimana rumitnya masalah dan keadaan saya. Sudah tidak ada jalan lagi untuk saya bisa mengalami pertolongan Tuhan. Mari saudaraku, kita lebih percaya apa kata firman daripada fakta. Mari kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus dengan tegas menjelaskan tentang siapa dirinya. Yesus berkata, akulah pintu, I am the door. Aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus menjelaskan, akulah pintu.
Pintu berbicara tentang akses untuk kita menemukan jalan dari satu ruangan menuju kepada ruangan yang lain. Dan dikatakan barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Padang rumput gambaran yaitu, saudaraku, semua berkat kecukupan yang kita perlukan. Padang rumput berbicara tentang kesegaran, pemeliharaan Tuhan. Itu akan kita bisa dapatkan karena Yesus adalah pintu yang terbuka jalan bagi saudara dan saya. Bahkan Tuhan Yesus juga menegaskan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus mendeklarasikan dirinya. Yesus menjelaskan bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Artinya Yesus adalah jalan bagi kita. Yesus adalah pembuka jalan. Hari ini apapun yang sedang kau hadapi, seolah-olah tidak ada jalan keluar, percayalah, pasti ada jalan di dalam Tuhan. Ayo coba katakan, pasti ada jalan di dalam Tuhan. Nah, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai pintu dan sebagai jalan. Yesus adalah pintu dan jalan. Artinya di dalam Yesus selalu ada jalan bagi setiap kita. Hari ini mungkin ada saudara yang melewati keadaan sulit tentang ekonomi, hutang yang menumpuk, pekerjaan yang bangkrut atau lesu. Tapi percayalah, kalau kita datang pada Yesus, Dia sanggup membuka jalan bagi ekonomi kita. Bagi saudara yang sedang melewati masalah-masalah berat dalam keluarga Anda, datanglah kepada Yesus. Yesus adalah jalan dan pintu, dan Dia sanggup memberikan jalan buat saudara dan saya. Bagi saudara yang sedang melewati kesulitan, masa sukar tentang kesehatan, karena dokter sudah berkata, no hope, nggak ada harapan. Datanglah pada Yesus. Dia adalah pintu dan jalan itu. Haleluya. Nah, saudaraku, pasti ada jalan bagimu. Pasti ada jalan bagiku. Bagi kita semua. Mengapa? Saya memberikan 3 alasan sesuai dengan firman Tuhan. Alasan yang pertama, selalu ada jalan bagi kita. Pasti ada jalan. Mengapa? Yang pertama, karena Yesus adalah jalan ke surga. Yesus adalah jalan ke surga. Ada banyak agama, dan semua agama baik. Semua agama menawarkan surga, tetapi tidak semua agama bisa benar-benar membawa kita ke surga. Agama adalah sebuah upaya manusia mencari Tuhan. Upaya manusia yang berdosa, bagaimana caranya masuk ke surga yang mulia. Tetapi kekristenan justru menjelaskan bahwa Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan penguasa surga, Tuhan pemilik surga, rela turun ke dunia mencari saya dan saudara orang yang berdosa. Dan itulah Yesus, di mana Yesus adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Kita manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Kita manusia tidak bisa menjadi dewa. Tapi Tuhan bisa jadi manusia. Itulah Yesus. Dan Yesus adalah jalan bagi kita. Yesus adalah jalan ke surga. Ayo coba katakan, Yesus adalah jalan ke surga. Lihat bagaimana Yesus, saudaraku, membuka jalan buat kita. Lihat dalam Ibrani 10 ayat 19-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Haleluya. Dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Itulah hadirat Tuhan, itulah surga. Ayat 20. Karena Ia, Yesus, telah membuka jalan yang baru.
Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Haleluya. Yesus telah membuka jalan yang baru, saudaraku, bagi setiap kita untuk menuju ke sorga. Yesus adalah jalan ke sorga. Saudara sekalian, di dunia ini, di setiap kota, ada banyak jalan. Lalu orang berkata banyak jalan menuju ke Roma. Oh benar, tetapi ketika orang berkata banyak jalan menuju ke sorga, itu jelas salah. Kenapa? Karena menuju sorga hanya melalui satu jalan, yaitu percaya kepada Yesus. Oh, Pastor Lukas, itu berarti Yesus kan egois. Ini bukan masalah egois. Ini adalah masalah kebenaran. Saudara sekalian, manusia nggak bisa diselamatkan dengan perbuatan baiknya. Manusia tidak bisa diselamatkan dengan amal dan pemberiannya. Tetapi, saudaraku, darah harus diganti dengan darah. Nyawa harus diganti dengan nyawa. Saudaraku, dan Tuhan rela turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Dia rela bayar hutang kita dengan nyawanya di atas kayu salib. Sehingga Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita, yaitu melalui dirinya, melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Hari ini, saudaraku, daripada Anda ikut timbangan yang tidak jelas apakah lebih banyak baik maupun buruknya, daripada Anda lewat sebuah jembatan kecil seperti satu helai rambut yang dibelah lagi menjadi 7 bagian dan tidak pasti untuk selamat, hari ini bukalah hati, terimalah Yesus. Dia adalah jalan tol menuju ke sorga. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan ini bukan bicara tentang egois atau omongan kecap, tetapi ini adalah sebuah kebenaran karena dia berasal dari sorga. Yesus penguasa sorga, dia pencipta segala-galanya, dan dia menawarkan barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan beroleh keselamatan. Haleluya. Hari ini agama tidak menyelamatkan kita, hanya pengorbanan Kristus yang menyelamatkan saya dan saudara. Ayo coba katakan, hanya Yesus jalan ke sorga. Sekali lagi, hanya Yesus jalan ke sorga. Saudara sekalian, lihat bagaimana Yesus benar-benar menyediakan tempat tinggal. Kita seringkali tidak tahu bagaimana caranya untuk menuju ke sorga. Tetapi Yesus berkata, ke tempat aku berada, nanti kamu juga akan berada. Saudara sekalian, lihat bagaimana Yesus adalah jalan ke sorga. Hari ini ketika engkau belum punya kepastian akan keselamatan, engkau gelisah, engkau frustrasi, hatimu kosong dan kering, engkau merasa jauh dari Tuhan, kembalilah, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Dalam Yesus bukan moga-moga, tapi pasti diselamatkan. Haleluya. Ayo coba katakan, di dalam Yesus ada kepastian. Sekali lagi, di dalam Yesus ada kepastian. Pasti ada jalan bagimu. Mengapa? Yang kedua, karena Yesus adalah jalan bagi setiap pergumulanmu. Yesus adalah jalan bagi setiap pergumulanmu. Seringkali kita frustrasi, stres karena menghadapi pergumulan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita sudah mencoba cari dan kita sudah putar otak sampai otak diputar-putar. Namun seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi masalah pergumulan kita. Hari ini undanglah Yesus, karena Yesus adalah jalan bagi setiap pergumulan kita. Coba lihat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ayo coba katakan Yesus setia. Sekali lagi, coba ketik Yesus setia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan pasti memberikan kekuatan
saat kita lewati pencobaan. Dan pencobaan tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia Tuhan, Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar. Haleluya. Yesus akan memberikan kepadamu jalan keluar. Bukan moga-moga, tapi pasti memberi kepada kita jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Hari ini saudaraku, mari kita belajar percaya. Pasti ada jalan bagimu dan bagiku. Karena Yesus adalah jalan bagi setiap pergumulanmu. Saya mendengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang lewati pergumulan yang berat, tapi akhirnya Yesus membuka jalan keluar secara ajaib. Ada seorang hamba Tuhan cerita kepada saya, dia berdoa pingin ke Israel. Saudaraku, ternyata Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Saudara, apa yang terjadi waktu dia ada, saudaraku, di sebuah kota di Indonesia, karena dia tinggal di Amerika melayani. Terus saudaraku, waktu dia ada di Indonesia, tiba-tiba lagi pelayanan, dia ditelepon. Rupanya, saudaraku, ada satu kelompok gereja tertentu di Indonesia, di mana kurang 1 minggu sebelum berangkat ke Israel, rombongan ini ribut berantem antara pendeta dengan jemaat. Ribut berantem sampai sang pendeta itu ngambek dan tidak lagi mau memimpin rombongan ke Israel. Dia batalkan. Sementara saudaraku, travel agentnya kebingungan dan semua pesertanya sudah bayar dan mereka minta tetap harus berangkat. Apa yang terjadi, saudaraku? Ini pemilik travelnya sibuk cari pendeta siapa yang available, yang bersedia, yang sudah punya paspor, yang sudah siap untuk berangkat. Dan ternyata, saudaraku, tiba-tiba setelah menghubungi banyak pendeta dan tidak siap karena dalam waktu yang pendek, ternyata pemilik travel itu ingat dengan hamba Tuhan yang dari Indonesia, dari Amerika, lagi berkunjung ke Indonesia. Dia telepon, "Bapak, minggu depan Bapak kemana?" "Oh, saya masih ada di Indonesia." "Apakah Bapak mau berangkat ke Israel pimpin rombongan?" "Oh, saya nggak punya duit untuk ke Israel." "Bapak, kami akan biayai Bapak semuanya. Yang penting Bapak mau berangkat dan kami uruskan visa Israel dengan cepat dan Bapak harus pimpin rombongan selama beberapa hari." Lalu hamba Tuhan ini berkata, "Aha, itulah yang sudah aku doakan sekian lama." Haleluya. Saudara sekalian lihat, Tuhan Yesus punya banyak jalan bagi setiap pergumulan saudara. Ada juga yang bersaksi, saudaraku, dia mengalami pergumulan dalam soal, saudaraku, membayar, saudaraku, rent rumahnya. Dalam keadaan kepojok, dia akhirnya, saudaraku, berdoa puasa, tetap diusir, saudaraku. Oleh pemilik rumah itu, dia harus keluar. Pada waktu dia keluar dengan anaknya, dia bingung mau kemana. Tapi dia percaya bahwa Yesus pasti buka jalan. Dia datang ke sebuah gereja, dia ibadah, dia nangis dengan sungguh-sungguh minta Tuhan buka jalan. Begitu selesai kebaktian, tiba-tiba waktu itu dia dihampiri oleh seorang ibu dan bertanya, "Ibu, saya ini punya beberapa rumah. Dan rumah saya yang satu itu ternyata oleh orang-orang asing sudah mulai didekati, bahkan dibuat rumah-rumah liar di dekatnya. Apakah ibu bersedia untuk menempati rumah saya? Bahkan saya beri uang untuk transport, bahkan juga uang makan dan juga gaji untuk ibu menjaga rumah saya yang kosong itu." Belum menjawab, ibu ini nangis menjadi-jadi. "Loh, kenapa ibu menangis?" Lalu ibu ini berkata, "Anda adalah jawaban doa saya." Ibu ini akhirnya pindah ke rumah yang bagus, megah. Tidak bayar uang sewa, malah dibayarin. Ajaib sekali, Yesus adalah jalan bagi setiap pergumulanmu. Hari ini ketika engkau lewati pergumulan apapun, datanglah pada Yesus. Dia adalah pintu. Yesus adalah jalan. Ayo coba katakan, semua persoalanku sudah ada jalan keluarnya. Haleluya. Semua persoalanku sudah ada jalan keluarnya. Yang ketiga, yang terakhir,
pasti ada jalan bagimu dan bagiku. Mengapa? Yang ketiga, Yesus adalah jalan bagi masa depanmu. Yesus adalah jalan bagi masa depanmu. Masa depan, a future, sesuatu yang belum tentu. Tetapi percayalah, di antara semua yang belum tentu, ada yang pasti, itulah Yesus. Yesus berkata dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku Yesus adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang ada sekarang present time, lalu juga yang sudah ada past time, dan juga yang akan datang future time. Yang maha kuasa. Saudara sekalian, apa artinya Yesus adalah Alfa dan Omega? Artinya Tuhan kita berkuasa dan ada di masa lalu kita. Tetapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang hadir di hari ini. Bahkan di hari esok, di masa depan kita yang belum terjadi sekarang. Yesus adalah Omega yang sudah ada di sana. Dia sudah siapkan masa depan yang terbaik. Dia sudah siapkan perlindungan, pertolongannya, penyediaannya. Jangan takut dan ragu lagi. Percayalah, Yesus Alfa dan Omega. Dia sanggup memberikan kepastian masa depan yang cerah bagi semua orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Ayo coba ketiklah, katakan, masa depanku terjamin di dalam Tuhan. Haleluya. Sekali lagi coba ketik, katakan, masa depanku terjamin di dalam Tuhan. Hari ini apapun kata dunia, apa kata ramalan ekonomi, pakar-pakar ekonomi, bahkan juga tentang gempa bumi, mari kita tetap percaya, Yesus adalah jalan bagi masa depan kita. Masa depan yang belum pasti, tetapi bersama Yesus yang penuh kepastian, kita menghadapi masa depan, dan the best is yet to come. Yang terbaik Tuhan sedang kerjakan. Haleluya. Kesimpulannya, pasti ada jalan bagimu. Selalu ada jalan bagiku dan bagimu. Karena Yesus adalah pintu, Yesus adalah jalan. Dan pasti ada jalan bagimu. Mengapa? Yang pertama, saudaraku, karena Yesus adalah jalan ke sorga. Hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara yang sudah lama mundur dari Yesus, kembalilah, bertobat dan kembali kepada Yesus. Yang kedua, Yesus adalah jalan bagi setiap pergumulanmu. Tidak ada pergumulan apapun yang Yesus tidak bisa tolong, karena Dia adalah Tuhan yang lebih besar dari pergumulan kita. Yang ketiga, Yesus adalah jalan bagi masa depanmu. Apapun kekhawatiranmu, apapun ketakutanmu akan hari esok, serahkan, Dia Tuhan Alfa dan Omega. Yesus sanggup mencukupkan, mengatur, membuka jalan bagi saudara dan saya. Haleluya. Siapa mau mengalami benar-benar hidup yang diubahkan, mengalami jalan kemenangan, jalan keluar, jalan mujizat, ayo yang membutuhkan jalan dari Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, saya mau berdoa. Dalam nama Yesus, biar Tuhan yang terus buka jalan, menunjukkan jalan, karena Yesus adalah pintu, Yesus adalah jalan, dan tidak ada jalan tertutup bagi Tuhan. Selalu ada jalan yang Tuhan akan buka. Kami tidak perlu lagi meratapi, menangisi satu pintu yang tertutup. Karena di saat yang sama Tuhan pasti sudah buka pintu yang baru. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit, terima kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami masalah hutang, masalah ekonomi, terima mujizatmu, terima kelimpahan di dalam nama Yesus. Yang mengalami masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah anak, orang tua, jodoh, dalam nama Yesus, terimalah mujizatmu dalam keluarga. Keluargamu akan dipulihkan Tuhan dengan cara ajaib. Dan setiap permohonan doa yang sudah dipanjatkan oleh anak-anakmu Tuhan, Tuhan jamah satu persatu, Tuhan kabulkan, mujizat demi mujizat terjadi. Terima kasih Bapa. Sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Yesus Tuhan, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Ayo coba ketik, pasti ada jalan bagiku.
Sekali lagi coba ketik, pasti ada jalan bagiku. Dan kalau Anda sungguh diberkati, Anda bisa follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center, di Facebook juga ada Bethany Church, dan ikuti program YouTube channel Bethany Miracle Center setiap hari, jam 7 malam waktu Jakarta, atau jam 7 pagi waktu New York, Amerika. Bagi Anda yang bisa ikut live-nya silakan, kalau tidak Anda bisa lihat ulangannya setiap hari. Anda buka YouTube channel Bethany Miracle Center. Ada program-program yang akan jadi berkat bagi hidup kita. Dan saudara sekalian, jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan juga Anda like, pencet jempolnya sekarang juga, komen yang baik, dan share, bagikan kepada teman-teman saudara. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan, dan percayalah di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Dalam Yesus selalu ada jalan mujizat, pertolongan, jalan untuk mengalami terobosan. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.